untuk dapat mendengarkan ceramah atau saran ya Pak ya, saran dari Bapak ini, untuk masukan dari Bapak ini dalam rangka pembuatan video pembelajaran tentang materi yang diperoleh Bapak Abdi dari guru penggeraknya. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan Bapak ini nanti. Kemudian Ibu harapkan juga kepada guru-guru yang lain bisalah mengikuti CGP ini bagi Bapak Ibu yang di bawah 50 tahun. Kalau sudah 50 tahun Bu, udah kadaluarsa. Pernah Ibu coba tak diterima, udah capek Ibu mengikuti, tahu-tahu tak bisa karena umurnya sudah berlebih. Jadi untuk umur 50 tahun seperti si Rizka, si Rini, si Aprida bisa. Tapi bagi guru honor ada dua kesempatan. Nah, bukan berarti kalian honornya kami itu aku kamu lah itu. Jangan, mesti semangat. Jangan merasa kita itu waktu dalam mengasih pembelajaran dengan siswa. Anggap kita itu sebagai PNS. Jangan anggap kita gajiku sedikitnya, malas aku, untuk apa aku itu. Jangan seperti itu. Kita mesti berlomba-lomba, berambisi untuk dalam menimba ilmu, karena jenjang kamu masih panjang. Ya Melpa pun juga lakukanlah yang terbaik. Majukanlah sekolah kita ini seperti Bapak kita. Untuk Bapak Abdi kami persilakan dengan segala hormat, dan Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa Pak Ibu? Boleh. Boleh. Ibu itu dulu aja lagi. Mana lagi? Ibu kan mau melihat juga. Nanti tadi fotonya lah Pak. Tadi saya foto. Udah aku beri cantik-cantik tadi foto. Ambil nasi ke sini. Iya, ambil nasi dari pagi. Bukan dari Ibu dong. Nanti habis ini katanya si Rizka. Nanti saya ambil nasi. Lagu Sabtu nanti kita apa ya Bu ya? Rapat naik tinggal. Nah itu gantian pulang dikasih nasinya. Ya kan? Karena nanti gini kan kasih nama betul maka dia mau murid. Nanti kan tak betul. Nggak Hari Selasa ya tuh Bu, biar kami tuh makan gratis. Enggak ragu. Sabtu. Iya. Tapi subuh Selasa. Selasa ya kan? Tidak itu makan. Baik Bapak Ibu, kita sudah mulai menghentikan waktu kita. Baik, terima kasih semuanya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah berkenan hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan salah satu program bergerak, yaitu diseminisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri, CGP Rekognisi sekaligus fasilitator di angkatan 10. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya ingin kita sejenak melakukan sebuah ice breaking yang ringan saja ya. Saya mohon kepada Bapak Ibu berdiri masing-masing berdiri, cari pasangannya ya, cari pasangannya masing-masing. Boleh lanjutkan dengan Iqbal, cari pasangannya masing-masing. Boleh main dengan
jangan menyentuh, jangan menyentuh. Mau salah satu tangan. Udah? Begini. Kemudian tentukan siapa yang jangan menyentuh, jangan menyentuh. Jangan menyentuh. Begini Pak. Oke. Kemudian tentukan dari pasangannya siapa yang bilangan ganjil, siapa yang genap. Ibu ganjil. Tentukan ya. Ini apa? Genap. Pak Iqbal ganjil. Ganjil genap. Pilih salah satu. Satu genap, satu ganjil. Oke ya. Jadi ketika saya sebutkan angka ganjil, misalnya angka ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya kan. Ketika saya sebutkan angka ganjil, tugasnya menangkap tangan kawannya. Ya, menangkap tangan kawannya. Yang genap berarti menghindar. Ya, begitu sebaliknya. Kalau saya bilang kata genap, berarti yang genap menangkap, yang ganjil menghindar. Oke, kita tes awal dulu. Kita tes sama-sama. Angka yang pertama mungkin angka 3. Begitu sebaliknya, kalau saya bilang angka genap, maka menangkap yang tidak. Oke, paham ya? Oke, kita tes lagi. Mungkin angka yang kedua, angka 2. Oke, kita tingkatkan lagi kesulitannya. Ya, kita tingkatkan kesulitannya. Sekarang dijumlahkan, ya. Ya, misalnya 3 tambah 5 berapa? Nah, itu 8. 3 tambah 5 apa? Genap, angka. Bisa ya? Bisa ya? Sudah oke ya? 7 dikurang 1. Ujungnya kalah. Oke, terakhir ya. Terakhir, saya kalikan angkanya. Lebih sulit lagi biar konsentrasinya meningkat ya. 5 dikali 7. Sebagai pembukaan pembinaan kita nanti berkomunikasi berikutnya Ibu Intan. Nah, sekarang kita berbicara tentang budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Adalah suatu perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang akan diterapkan di sekolah. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu ada 6 materi yang harus kita pahami bersama. Di antaranya itu terkait dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, yang berikutnya posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari ke-6 materi ini, pada kesempatan ini saya mungkin tidak bisa menyampaikan secara keseluruhannya karena mengingat waktu kita memang terbatas. Saya hanya pilih 3 mungkin yang saya rasa paling penting lah untuk kita semua. Yang pertama keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kedua saya pilih materi posisi kontrol seorang guru, dan yang ketiga segitiga restitusi.
Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa dinamakan namanya keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Tapi di sini kita bedah di mana letak perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Nah, sebelum kita bedah, kita akan mencoba menjawab dulu dua pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 komuter? Kira-kira siapa yang mau memberikan jawabannya? Oke, untuk melindungi kepala. Ya, ini tentang peraturan untuk melindungi kepala. Oke, boleh untuk melindungi keselamatan kita di jalan raya. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap waktu, di setiap saat? Ada yang memberikan pendapatnya? Oke, ini adalah dua bentuk peraturan. Ya, nanti kita bedah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas tadi. Nah, kalau peraturan, langsung saja berikutnya. Nah, kalau peraturan tadi itu yang membuat adalah segelintiran orang, ya. Misalnya tadi mungkin kalau peraturan secara umum untuk negara adalah anggota Dewan DPR, mungkin pemerintahan, itu peraturan tadi tentang pemakai helm di jalan raya. Nah, kalau keyakinan kelas itu didasarkan pada kesadaran bersama. Siapa saja antara guru dan siswanya di kelas, kita buat bersama-sama. Jadi bukan guru yang menentukan peraturan, bukan. Kalau guru yang membuat peraturan, berarti itu namanya tadi peraturannya. Tapi kalau dibuat bersama dengan siswa, dibicarakan, namanya keyakinan. Ya. Kemudian, sedangkan peraturan lebih kepada sifatnya sedikit memaksa hal yang harus ditaati, sehingga sesuatu hal yang dipaksa itu nanti ujungnya akan sulit untuk dilakukan dengan sepenuh hati. Sementara kalau yang sudah kita yakini itu harus kita dengan mudah untuk kita menaati atau kita laksanakan. Jadi berikutnya, nah ini ada contoh prosedur pembuatan keyakinan kelas. Misalnya ya Bapak Ibu, kita di kelas itu ya sebelum mulai pembelajaran biasanya di awal semester seharusnya kita bicarakan dengan siswa. Baru masuk itu semester, misalnya semester ganjil, kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Nah, kita orientasikan kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Pertama kita jelaskan dulu kenapa kita perlu buat kesepakatan kelas ini. Kita diskusikan dengan anak-anak kita, kemudian kita sepakati kapan waktu kita buat. Misalnya kalau di pertama mungkin nanti habis masuk siang, habis istirahat pertama, kemudian guru yang memimpin diskusi bersama siswa, lalu guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Biarkan semua siswa kita memberikan pendapatannya. Misalnya nanti ada yang bilang, Pak, saya mau belajar sambil makan boleh? Pak, saya mau belajar sambil bermain boleh? Gak apa-apa, kita tampung dulu semua aspirasi mereka. Kita dengarkan satu persatu. Pak, saya mau belajar sambil pakai handphone misalnya, sambil dengar musik. Gak apa-apa, kita tampung dulu. Kemudian, nah ini umpan balik berikutnya, umpan balik. Nah, umpan baliknya kita jelaskan. Ya, kita saring dari semua siswa kan tentu jawabannya beda-beda. Ada yang bagus, ada yang tadi kurang bagus ya, belajar sambil mau makan dia katanya. Nah di situ di umpan balik itu kita jelaskan apakah bagus makan sambil belajar, apakah bagus makan sambil mendengarkan musik, apakah suasana kelas kita nyaman dengan begitu. Nah, kita di situ diskusikan ya. Kita kasih umpan balik. Kemudian hasil diskusi tadi setelah kita saring, misalnya ada 20 siswa kita, semua memberikan pendapat, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kita sebagai guru lah, kita yang menyaring, kita ambil yang positif. Mungkin 10 yang kita ambil saran masukannya, dan 10 kita tidak pakai, kita buang ya.
kemudian dari 10 itu kita buatlah rancangan poster, ya, poster dirancang untuk kesepakatan. Kita buat gambarnya juga, namanya poster, ada gambar, ada tulisan. Dibuat gambarnya yang menarik agar tulisannya cantik, agar siswa itu selalu ingat dibacanya poster tersebut. Tiap hari kita letakkan di depan kelas kita, boleh beberapa di sudut dan lain sebagainya. Kemudian rancangan poster itu disampaikan, kemudian rancangan poster dievaluasikan. Nah, udah setuju nggak gambarnya seperti ini anak-anak? Misalnya, apakah kurang cantik atau warnanya kurang menarik? Nah, kita diskusikan juga. Setelah selesai itu, konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar, kita kasih tahu anak-anak kita. Misalnya dia melanggar salah satu kesepakatan yang sudah kita sepakatan bersama, dilanggarnya, kita harus kasih tahu konsekuensinya apa. Lalu yang terakhir, yang berikutnya mengevaluasi kembali kesepakatan. Lalu yang terakhir, hasil keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati dengan siswa, ya, kita wajib mensosialisasikannya. Kita wajib mensosialisasikan kembali, meyakinkan bahwa siswa keyakinan kelas itu penting untuk kelas kita, agar apa? Agar proses pembelajaran di lokal kita minimal dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dengan suasana yang tenang. Dan itu sepakatan itu harus dipatuhi oleh semua warga yang ada di sekolah, di kelasnya itu. Oke, berikutnya Ibu. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas yang sudah selesai, ya. Ini misalnya ada keyakinan kelas 1A, kami guru dan peserta didik di kelas 1A meyakini datangnya tepat waktu, ada gambarnya, ya, biar menarik. Hormati guru dan teman, angkat tangan jika ingin bicara, dengarkan penjelasan guru, rapikan baju setelah buku setelah belajar, baru belajar dengan aktif dan tertib. Nah, ini Bapak Ibu adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah selesai, yang tentunya sudah disepakati oleh kelasnya, di mana sepakatan itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswanya. Oke, next. Nah, ini materi berikutnya, materi kita yang kedua, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol ini guru ada yang sebagai penghukum, kemudian ada yang pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, ada juga sebagai teman, ada juga nanti sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Nah, nanti saya akan berikan contoh. Ini kasusnya satu, tapi dari satu kasus ini gurunya memberikan cara penyelesaian masalah dengan pribadi sebagai posisi penghukum, sebagai posisi merasa bersalah, dan seterusnya sampai manajer. Nanti ada satu kasus, boleh kita lihatkan bagaimana itu guru sebagai penghukum. Nah, kita lihat dengan kasus yang sama ini. Bentar ya Bapak Ibu. Kamu tadi. Sini ada orang.
Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini posisi guru sebagai penghukum. Yang berikutnya. Oke, yang kedua, posisi guru pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Bingung gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman. Kita lihat seperti apa cara mengatasinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya mau nonton kamu tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tunjang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Kita lihat bagaimana beliau mengatasinya.
pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat sama-sama satu kasus, ya, kita lihat sama-sama satu kasus di mana cara mengatasinya berbeda-beda. Posisi kita sebagai guru ya, ada yang sebagai penghukum, untuk rasa bersalah, teman, evaluasi, pengontrol, kemudian manajer. Nah kira-kira kita refleksi diri masing-masing. Kita sering melakukan di posisi yang mana? Ya, dari kelima ini. Ya, nah, kalau mungkin secara nggak sadar, kita pernah sih sudah melakukan 5-5 ya kan? Pasti pernah melakukan 5-5 sebagai penghukum juga pernah, saya juga pernah langsung menghukum, langsung membentak ya. Tapi di mana yang paling sering? Nah kalau dia paling sering menghukum, berarti posisi dia sebenarnya sebagai penghukum ya. Kalau dia sering membuat murid itu merasa bersalah, pasti dia posisinya di situ ya. Karena secara sadar memang kita lakukan semua, cuma yang kita seringnya kemana itu saja. Nah di sini sebagai penghukum biasanya guru menghadapi, menuduh dan berpindah pindah misalnya posisinya seperti ini ya kan. Dampaknya apa buat siswa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Itu kalau sebagai penghukum ada dampaknya tentu buat siswa. Kemudian membuat merasa bersalah. Suara gurunya lembut. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru jadi seorang menderita. Tadi seperti kalimat tadi. Gara-gara kamu kalian nanti ibu kena marah sama bapak kepala sekolah. Jadi murid itu merasa bersalah. Gara-gara tulahnya guru tersebut bisa dimarahi oleh kepala sekolah. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Gurunya bersikap ramah nih, kayak teman aja. Cenderung bersedang gurau untuk menghangatkan suasana. Nah dampaknya apa? Murid jadi tergantung pada satu orang guru. Ya, jadi dia apa sama gurunya aja enak, tergantung aja. Membuat siswa tidak mandiri. Yang berikutnya Bu. Nah sebagai pemantau tadi ada bicaranya dan ekspresinya itu datar saja. Identitasnya berhasil, pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi. Nah, dampaknya untuk siswa itu sendiri yaitu menghitung menghadiah hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikannya. Tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian di posisi manajer
suaranya netral, kemudian tercipta identitas positif atau berhasil ya lainnya, mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri ya, tanyainnya secara detail. Kemudian tadi contohnya tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu membangunkan kamu di rumah, sampai begitunya ditanya. Dampaknya apa? Murid menjadi mandiri, yang tidak ketergantungan lagi. Kemudian percaya dirinya untuk memecahkan masalah sendiri. Percaya diri dia bisa masih meningkat percaya dirinya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik, itu tadi materi tentang 5 posisi kontrol. Kemudian ini materi yang terakhir, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, kita panggil, kita bicara bagus-bagus. Ini ada satu contoh video pembelajarannya juga. Coba itu kita lihatkan untuk penerapan segitiga restitusi, bagaimana sih cara melaksanakannya. Oke, kita lihat contoh dari teman sesama guru penggerak di angkatan 10 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya MJK Chandra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 111657 Kamuaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jambi. Materi positif yaitu untuk mengingatkan kembali bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tidak ada yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke proses. Selanjutnya, validasi tidak ada yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap pihak berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Ini contoh kasusnya, Bapak Ibu, bagaimana penerapan segitiga restitusi. Orang murid lain ada nama Revi di depan teman-teman yang lain. Ia marah sampai menarik jemput Revi. Iya Pak, besar sekali saya Pak. Selepi terus mengejek-ejek nama orang tua saya Pak. Kan saya jadi kesel. Gak cuma hari ini, kemarin-kemarin juga dilakukan seperti itu Pak. Oh begitu, wajarlah kalau kamu besar. Mungkin kalau Bapak di posisi kamu, Bapak juga merasakan hal yang sama. Tapi kamu Bapak panggil kemari tidak ingin mencari siapa yang salah. Bapak ingin mencari solusi bersama dengan kita untuk menyelesaikan permasalahan pertengkaran antara kita dengan Revi. Memangnya apa yang kita lakukan sama Revi? Biasanya saya diam aja Pak. Tapi tadi Selepi dicoret-coretnya buku tulis saya. Terus di papan tulis nyebut nama orang tua saya besar-besar. Kan saya jadi marah. Terus saya menarik jilbab Revi dan saya mengucapkanlah kata-kata kasar Pak. Oh begitu. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Ya iyalah Pak, saya udah kesel, udah mengalakan sama si Revi, tapi udah kelewatan mengejek dan menolak-nolak saya. Kan saya jadi malu Pak sama teman-teman yang lainnya. Baik, wajar juga kalau kamu marah, karena kamu pasti merasa harga diri kamu telah merendahkan. Bapak menghargai sikap kamu yang tidak bertindak lebih buruk. Bisa saja kamu bertengkar dengan Revi, bahkan mungkin bisa sampai melukai fisik kalian. Kamu berbangga dengan diri kamu bahwa kamu bisa menahan ini. Tapi coba kita pikirkan kembali apa yang sudah kita lakukan dengan Revi, menggunakan kata-kata kasar, bahkan
sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Baik, coba pikirkan kembali keyakinan kelas mana yang telah kita langgar. Mungkin menghargai orang lain, Pak. Betul sekali. Apakah menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Benar sekali, Pak. Jika itu memang penting, maka apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan keyakinan kelas tadi ketika kamu sudah mulai harusnya seperti apa? Bersabar dan menahan diri, Pak. Baik, terus bersedia kamu memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Pak. Mantap. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Randy atas perkataan dasar saya yang telah menyalahi jilbabnya. Dan juga saya akan meminta Randy agar tidak mengolok-olok atau mengejar orang tua saya lagi. Dan saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menghargai orang lain. Dan jika ada yang mengolok-olok dan mengejar orang tua saya akan mengingatkan teman saya itu tentang keyakinan kelas kita, Pak. Wow, hebat sekali rencana kamu juga. Silakan kamu lakukan dan terus semangat ya. Baik, kita boleh kembali ke kelas lain. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dita Nabila, murid kelas 5 dari SD Negeri 1 yang 257 Pemalang, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi bersama Pak Jadi untuk mempertahankan keyakinan kelas kita, seperti menghargai orang lain, bersabar, dan menahan diri ketika marah. Saya menyerahkan keyakinan ini dalam kehidupan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya ini siswa SMA dua kali berturut-turut selalu datang terlambat untuk ibadah di sekolah. Tahu tidak, Ricky kenapa Bapak panggil ke sini? Nggak tahu. Tadi pagi Ricky sampai ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Sekolah kita untuk memulai senam jam 7.15. Nah, Ricky datang 7.30. Sekolah mulai senam jam 7.15. Kira-kira itu Ricky ada tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Baiklah, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik, perbuatan yang salah ya. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Jeki. Bapak juga pernah melakukan kesalahan dengan terlambat hadir di sebuah acara. Tapi ini berpanggil ke sini baru untuk mencari siapa yang salah. Kita mencari solusi atas masalah itu yang datang terlambat ke sekolah. Nah, coba ceritakan sama Bapak. Kira-kira kenapa Rifki sampai bisa datang terlambat tadi pagi? Karena saya kunjungan kemalaman, Pak. Kunjungan kemalaman. Kemana? Kemarin jam 11, dan kemarin jam 3 Pak. Jam 2 hari. Belajar. Ngapain? Enggak, Pak. Saya main HP, main game di HP. Terus tadi malam saya menonton pertandingan sepak bola, Pak. Rifki masih ingat kan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah Rifki langgar? Disiplin dan tepat waktu, Pak. Iya, betul. Disiplin dan tepat waktu. Rifki yakin disiplin dan tepat waktu itu baik untuk kita. Rifki yakin itu? Yakin. Baik. Sekarang coba apa yang bisa Rifki lakukan agar kedepannya Rifki itu bisa hadir ke sekolah tidak terlambat dan tepat waktu. Jika ada pertandingan bola, saya akan menonton siaran ulangnya saja, Pak. Sebenarnya saja lalu Sama harap terus berdoa agar bisa bangun sebelum waktu sholat subuh, Pak. ya baik doa agar dibangunkan oleh Allah sebelum sholat subuh. Itu rencana kalian
Kapan Riki akan melakukan rencana itu? Mulai nanti malam. Mulai nanti malam, mantap sekali. Berarti mulai nanti malam Riki akan melakukan perubahan itu untuk menjadi anak yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang disiplin dan tidak terlambat lagi untuk hadir di sekolah. Begitu? Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Mantap Riki. Baik, Bapak yakin Riki pasti bisa. Bapak ucapkan terima kasih dan semoga nanti malam Riki dengan lebih awal dan besok bisa ke sekolah tidak terlambat lagi. Terima kasih Riki. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Riki Santoso, murid kelas 5 dari SD Negeri 1 Kampung Alang, Kabupaten Labuan Bajo Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi bersama Pak Jeki untuk menangani masalah dan mencari solusi atas permasalahan saya. Saya akan berusaha terus untuk mematuhi keyakinan kelas kami dan menjalankan rencana tindakan saya yang telah saya sepakati bersama Pak Jeki. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita tonton bersama bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah siswa dengan cara penerapan segitiga restitusi tadi. Ya, yang pertama kita menstabilkan dulu identitasnya, kita gunakan dulu emosinya, kemudian kita validasi dulu kesalahannya, kita sadarkan dia bersalah atau tidak, dan yang terakhir itu kita tanyakan tentang keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Jadi ada 3 tahapan sebenarnya. Baik Bapak Ibu, demikianlah materi singkat yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang memberikan saran, pendapat silakan Bapak Ibu. Mau bertanya boleh. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Pak Abdi. Ini Ibu secara singkat aja memberitahu kepada Bapak Ibu guru. Ibu mohon apa yang disampaikan Pak Abdi tadi kita laksanakanlah di sekolah kita seperti apa yang dicontohkan Pak Abdi. Menurut Ibu tadi kita itu lakukanlah seperti manajer, nggak usah secara teman. Kenapa Ibu kita melakukan secara manajer? Yang dilakukan secara manajer itu kita bertanya anak itu sendiri yang menjawab. Jadi berarti anak itu sendiri yang berjanji pada dirinya untuk melakukan yang terbaik. Nah, tapi kan Pak Abdi janganlah pulangnya ini cuma tinggal di laptop. Maksud Ibu diterapkan di sekolah ini, terutama dengan Pak Abdi lah Ibu tengok mereka adalah tahun ibu, ya kan Pak Abdi, karena kita bersekolah. Tanya saran Ibu ya. Tapi untuk kuliah lain, lakukanlah seperti itu. Insya Allah murid kita pasti yang terbaik nanti daripada Ibu inginkan. Ya. Dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan masukan yang luar biasa, dan kami mudah-mudahan ke depannya insya Allah bertahap. Ya Bu, nggak bisa sekali. Ya. Memang itu dari yang Ibu Kepala tadi, dari 5 posisi kontrol itu yang terbaik Indonesia. Ya, itu adalah tahapannya dari penghukum, membuat bersalah, teman itu sebenarnya agak sedikit, apalagi kalau kelas SMA kan, nanti akal kali payah, nanti ujung-ujungnya sudah pulang ya kan, dan SMA kan sudah besar, jadi kita harus kasih juga batasan-batasannya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ya dah. Baik, kalau tidak ada lagi, saya tutup kegiatan diseminisasi tentang budaya positif dalam negara kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Terima kasih ya Ibu, Bapak sudah bersedia meluangkan waktu. Pokoknya siapa kita contoh kan?